Nggak apa-apa. Nah. Kalau ngemper nggak cukup. Kalau ngemper semua nggak cukup itu anunya itu. Dua-dua aja nggak apa-apa. Lah ya kayaknya kan kalau ngemper nggak cukup itu kalau ngemper semua. Sini loh yang cowok-cowok. Saya sudah zina kok. Ini loh, masuk saya nggak ada yang di sini. Jangan jauh-jauh suara saya nanti habis. Enggak Pak, nanti Hah? restoran depan Pak. Ini cuma ini aja. Saya lihat 40 orang ya. Masih ada lagi ya Pak, 4 orang lagi jalan. Lagi jalan ya. Sudah pernah ketemu saya? Belum. Oh, belum pernah ya? Ya, bagus lah. Nah, itu berarti sampean ini termasuk mahasiswa yang tidak beruntung ketemu saya ini. Ya. Sampean bagian nyuting, jangan kenang-kenangan nih. Nih biar dia ada fungsinya kan gitu kan. Biar ada kenang-kenangan gitu kan. Kalau kamu ngemper, saya juga ngemper. Ya bisa sama di atas aja. Masalahnya kamu nyusul gitu. Nah, nih. Kelas apa ya? MPIC, Pak. Kaki saya sakit jadi nggak pakai sepatu. Nanti kalau kuliah juga nggak apa-apa pakai sepatu. Kelas C ya? Misi ya, Pak. Kalau saya dari dulu memang Nggak kelihatan bapaknya. nempel begini. Ini kelas C ini, oh ini langsung ya? Yang ada coiron nafis ini ya? Iya Pak. Gimana kabarnya selama ini sudah dapat jodoh? Iya Pak. Semester berapa? Semester 5 Pak. Selama sudah belum punya atau sudah punya apa menolak apa ditolak? Sudah punya. Sudah punya. Laki-laki, cowok, apa atau siapa? Cowok. Jadi nggak sia-sia ya dia perjalanan jauh. Dari mana pastinya? Dari Madura Pak. Madura ya? Madura Sumeneb, Bangkalan. Bangkalan ya, dekat-dekat sini. Bangkalan Blega apa Modung? Bangkalan Arusbaya. Arosbaya. Namanya siapa? Vitia. 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 Nih yang mau kenalan. Namanya siapa? Kamu. Hah? Sahrial. Pendapat kamu tentang Sahrial gimana? Skornya 1 sampai 10. Lu kok kurang tahu? Hah? Nggak jadi kenapa? Sahrial skor ya. Coba kalau kurang ganteng disalamkan 2 hari udah ganteng dia. Cuma satu kelemahannya. Apa tahu kelemahannya dia? Kiri Pak, yang lain. Vitia ya, bawa kolmen. Vitia nomor absen berapa? Belakangnya berapa? 112. 112. Namanya singkat ya, Vitia. Asli Bangkalan. Ini belum store nama nih nomor WA ke saya. Sudah, Pak. Sudah. Masa? Absen yang minggu kemarin. Sudah. Kenapa saya butuh nomor WA-nya? Nanti kalau rasanya dosen biar kelihatan. Ini lagi marah sama dosennya. Biasanya kan WA itu kan unjuk rasa online gitu kan ya. Nah, biar kelihatan. Bangkalan. Iya. Ini satu kelas dari dulu satu kelas. Kok betah? Udah kebal. Udah tahu plot langsung udah tahu. Udah tahu ya. Adil. Ya, adil. Si Coiron ini ada Coiron. Ada Pak. Coiron. Dari mana aslinya? Dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Wah, Tanjung Baler, Tanjung Rejo, apa Bontang? Bontang. Kak ke Bontang, tapi ke Bontang. Banyak orang Madura di sana. Apa nggak yakin sama si Coiron? Enggak yakin. Cuma sudah punya. Iya, kalau ada yang Dari Bontang jauh sekali Bontang ini. Bontang ini terkenal pupuknya. Kalau sekarang terkenal apanya? Ini warga ibu kota habis ini. Masih bagus. PKT Bontang, Agung Muftiansah. Gimana? Ini yang datang aja. Ini yang nyeting siapa ini namanya? Celia, Pak. Celia 4 tahun. Celia nomor 4.
Celia Rahma Putri ini. Nggih. Dari mana aslinya? Jambi, Pak. Muara Tebo apa? Sarolangun. Hah? Sarolangun. Sarolangu. Sarolangu ya? Serius? Serius. 2 hari 3 malam di bis begini terus. Ya, 2 hari. Hampir 3 hari, Oh, Pak. tambah 3 hari Pak. 3 hari 3 malam hampir. Family Raya atau apa bacanya? Family Raya. Family Raya. Bayangkan ya. Dari Jambi begini 3 hari 3 malam gitu ya. Gak capek kamu? Kesini ngikuti calon suami apa gimana? Kita kan nggak tahu ya, motivasi orang kuliah itu kan macam-macam. Ada yang cari ilmu ya kan? Ada yang memperbaiki keturunan. Kalau kamu ini ikuti calon suami atau gimana? Ada keluarga juga di sini, Pak. Sama pengen Sama? kuliah di sini. Dulu Keluar dari Sumatera. Puja Kusuma atau tidak? Tahu Puja Kusuma? Apa, Pak? Puja Kusuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, Jadi dulu orang tuanya ini transmigrasi misalnya, menetaplah kemudian di Jambi. Ini asli orang tua asli Malang. Malang ya. Nah, ya dia kan Puja Kusuma ini kan. Malang KW gitu kan. Sarolangu ya, Masa. Kok nggak di Stein Kerinci kan lebih dekat Stein Kerinci ya. Nggak pede. Dapat kerjanya di sana, Pak, orang tua. Lah ya, kamu lo kuliahnya kok nggak di apa di Jambi atau di Stein Kerinci itu kan lebih dekat itu kan. Pengennya di sini. Oh, pengennya di sini. Ya. Saya pikir ikut Nafis ini nggak jadi. Cecilia Rahma Putri. Celia. Celia Rahma Putri dari Sarolangu. Main-main ke Sarolangu. Udah tahu jadi anak Seribu Pulau. Waalaikumsalam, kita akhiri dengan bacaan antara. Sudah selesai Mas, tadi sudah pulang. Sudah pulang. Iya. Masuk ya, ini boyband ya ini ya. Ini aset kita yang harus kita selamatkan ini kan. Langkah ini. Selanjutnya Vidya sudah, belakangnya Vidya siapa? Jangan tersepona, tersepona ini kan. Terpesona. Nabila nomor berapa? Sabila nomor berapa? Belakangnya berapa? 1, 2, 3. Sabila Istiqlal, Sabila Nurul Rizkia ya. Dari mana aslinya? Dari Bekasi. Bekasi. Ini jauhan ke Merkuris daripada ke Bekasi katanya ya. Planetnya sendiri, Pak. Planet sendiri. Mana? Iya, Pak. Jati AC apa? Mana? Tambun. Lulusan Takwa apa? Gimana? Di Bogor, Pak. Oh di Bogor. Parung. Cilengsi. Bekasi jauh sekali Bekasi. Ini yang ini siapa namanya? Susnia itu. Nomor belakangnya berapa? 29. 129. Husnia Erlinda dari mana? Kuala Lumpur ya, KL ya. Kuala Lumpur, Sidoarjo mana? Porong. Belagarum apa? Porong mana? Najuk. Simo. Sudah pernah ke Porong? Lewat. Lewat tuh ya, masih ada. Lulus alumni man sama MA. MA ya, man 10. Kria. Oh, bukan man 10. Biasanya kalau sudah itu man 10 atau man 10. Manten. Manten. Bukan, oh manten. Nih, selanjutnya siapa ini? Dewi Yatila. Dewi nomornya belakangnya berapa? 99. Semua 99 nomor cantik ya, 99. Mana 99 itu ini? Dewi Adila ada sebab apa? Dari mana Dewi? Malang. Malang di Pakai saji. pakai saji. Garuda atau pakai saji ini kan orangnya Orang Masjid. Pakai saji. masjid pakai saji alumni SMK. SMK. Iya. Berarti kau ini dalam rangka kembali ke jalan yang benar ya. Pengen tobat ya. Baiklah, saudara-saudara, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu Warahmatullahi. Enggak di WA tadi.
Sudah 1 jam yang lalu. Tadi Pak habis ke gedung di CP Pak. Oh gitu ya. Nanti di-update itu notifikasinya ya. Ini sudah 1 jam lebih baru datang. Maaf. Ini terakhir kamu absen, ngomong belum? Terakhir ini? Oh, Anggreni ya? Anggreni dari tadi. Nah, ambil napas ya. Anggreni dari mana? Dari tadi. Enggak, rumahnya. Ya, rumahnya Jombang. Jombang ya? Tahu Jombang? Jomblo tidak berkembang. Nomor belakangnya berapa? 98. Anggreni Tirtasari. Mbak. Jombang mana? Perak ya. Wah, Perak ini panas ini biasanya. AC-nya alami. Enggak tahu. AC-nya alami. Jombang alumni? Alumni itu SMK. SMK juga. Jurusan? Jurusan Tunawisma. Tunawisma? Jurusan RPL. RPL. Apa RPL? Iya, rekayasa perangkat lunak. Berarti servis HP gitu ya? Oh, Enggak, Pak. apa bedanya RPL ini? Mas baca nih, yang anu. Nggak pas Pak. Ini sini loh. Kesel dah. Mas Bro. Anggra ini Tirtasari. Video Tirta Nirwana. geser aja itu. Agung Muftiansah. Oh, ada Pak, Agung. Pak. Dari mana Agung? Taruh sini ya. Riau. Riau. Wah, Astaga, ini ya. apa namanya? Buat tembilahan Indragiri Hilir. Siap ya. Wah, ini sekali-kali kalian ini harus siap ini ada kesultanan. Hah? Pitya Berdiri. kaping ke Riau. Pengen Pak. Ingin ya, sekali-kali makanya PDKT sama si Agung ini kan ya. Ini dari siap ya. Gimana sih ya? Oh, ini siap ini. Abdul Munim Paradise. Dari mana aslinya? Mana mana? Bajul Mati. Wah, ini Pak. Riva, bagusnya aku di mana ya? Si anu, Nyutingnya? Munim. Ya, di Ya, situ kan? kalau diajak Wah, iki Munim ini kurang bagus sih tadi lanang iki. Harusnya itu Munim itu peka gitu kan ya. Ampun Pak. Munim dari Gak kelihatan. Bajul. Yaya Redayana. Hadir Pak. Oh, yang ini. Ini dulu kayaknya ketua kelas ini ya. Ketua kelas. Ya, sampai sekarang ketua kelas. Bendahara, Pak, bendahara. Oh, lengser ya. Dari SB ya, seingat saya Surabaya ya. Ya, benar. Vina Rifaatin. Hadir Pak. Oh, Rifaatin dari mana Rifaatin? Tuban. Tuban mana? Tuban Senori. Senori ya. Waduh, Pak Wani dulu ya, Rek. Nah, Senori ini di satu desa pondok semua. Agak mengerikan kalau. Kena sepumbu nanti saya. Enggak salah. Ya, Nah, iya. semuanya juga banyak Pak. Jombang juga banyak. Ya, tapi kalau Jombang seperti ini kan nggak meyakinkan kalau dia pondokan. Dari segi casingnya itu kan nggak meyakinkan. Kalau kamu kan lebih meyakinkan gitu kan. Saya meyakinkan jadi apa Pak? Jadi apa ya? Nah, kamu sering ditolak apa menolak? Enggak dua-duanya. Wah, ini jangan sampai STLJ ya. Apa tuh, Pak? Semester 7 masih jomblo. Kasihan ya kan. Jauh-jauh ya kan. Berharap ya kuliah di Malang kan ya. Iya Pak. Melewati Universitas PGRI, melewati SD Dewantara gitu kan. Melewati Unidu kan. Kita carikan. Ini sama Agung atau sama Caiwan? Yang lain Pak. Stok sini aja, kasihan ini kan. Kok yang lain aja? Inginnya sama Hakim Pak. Oh, sama Iya, Hakim. maunya sama Badrul Hakim. Oh, nah. Sama Hasbi nggak mau? Enggak mau dia Pak. Kurang Hasbi. Hakim kok Pak. Lebih suka Hakim. Kita lihat nanti Hakim seperti apa sih penampakannya. Aduh. Muhammad Hasbi, yang mana Muhammad Hasbi? Nah, masuk. Fatur Rahmat. Oh, yang ini. Coba lihat wajahnya. Coba. Sudah Pak, sudah kelihatan. Logo Pak. Jombang mana? Ngoro. Ngoro ya.
Jombok apa mana? Palapa. Palapa. Kauman. Kauman ya. Oke. Kita itu kalau Kauman itu ya, Kauman itu biasanya kalau di tempat-tempat di dekatnya alun-alun kota itu kan ada kampung Kauman. Nah, alun-alun itu dari bahasa yang Arab, alaun-alaun. Artinya bermacam-macam kegiatan di sana. Nah, di situ tuh ada Masjid Jamek. Sebenarnya ada kampung Kauman. Kampung Kauman ini kaum beriman. Jadi orang-orang yang lurus-lurus gitu. Iya. Oh berarti Fatul beriman. Ya beriman lah. Atau ala masuk UIN ya. Kita insya Allah negeri kan gitu. Tapi dia sering ngebaptis kok Pak. Apa latihan aja. Kamu kok tahu kok perhatian banget sama Fatur Rahman? Saya pernah didoktrin Pak. Pernah didoktrin. Dokternya kayak apa? Ayo. Ayo beli ayo. Lombang ya. Inna bina coli patul makrifah. Panggilannya Indah setule ingsun ini ya. Ini dari mana aslinya? Aslinya Jonegoro Patok. Kenapa Bojonegoro Pak? Enggak Bojo Republik atau Bojo Desa? Karena Jonegoro ini salah satu daerah Mataraman. Mataram. Nah, di Jawa Timur itu dibagi 4 daerah. Ada 4 daerah. Satu daerah Mataraman. Mataraman ini daerah bekas kerajaan Mataram. Mulai Ngawi, Kediri, Blitar, ya, Jonegoro, Yoye, ya itu biasanya ada Yoye. KI, Yoa, Yoa. Nah itu semakin ke barat bahasanya semakin halus. Karena keratonnya di Solo dan Yogyakarta. Nah, saya ini termasuk bukan Mataraman, saya ini Arek, Surabaya Malang. Kalau Arek itu bahasanya kasar, nggak bisa ngoko ya. Jadi ketika saya ke tempat leluhur saya di Dampit di Malang Selatan itu kalau bahasa malah dikongkon kondalang atau lampu boso, dikira dalang malah. Yang ketiga ini daerahnya si Fitia ini, Blok M, Madura Pedalungan, Tapal Kuda. Ya, baik itu yang negeri maupun Madura yang swasta. Yang Probolinggo, Jember itu kan swasta. Ini negeri ini. Oh berarti yang asli negeri Pak? Ya, iya kan itu pindah dari Madura. Ya, Madura itu di mana-mana ada. Madura di mana-mana ada. Iya, jadi orang-orang yang suka ekspansi gitu kan. Kalau Tupas sedikit, ya, apalagi Senoris sedikit. Iya Pak, saya sendiri di sini. Ini Putra Ronggolawe ini ya. Putri Ronggolawe. Nah, Jonegoro ini sebenarnya juga ada suku Samin di sana. Suku yang mempertahankan satu kepercayaan. Oh iya Pak, pernah dengar. Yang di Bojonegoro puncak-puncak pokok. Dalam pedalaman. Jadi ya dulu kisahnya ya tempat pelariannya salah satu kerajaan punggawa kerajaan Mojopahit itu ya di Dander, Jonegoro. Dander, kecamatan Dander. Nah, dari Bojonegoro Ina ya, Ina Bojonegoro mana? Dongadem, oh dekat Lamongan kalau dia ini. Jangan sekali-kali lewat Gunung Pegak. Nanti cerai. Nanti cerai kamu ya. Itu beneran. Enggak tahu tanya sih. Mitosnya gitu. Jadi karena daerah Mataraman ini Jonegoro itu ya mungkin ya karena dulu pernah jadikan perdikan Muhammad Wildan Azizai. Azizai. Dan Y ini bacanya gimana? Azizi. Dari mana Mas Wildan? Malang mana? Poncokusumo ya. Nah, ini kalau kamu kepingin apel gratis ke rumah dia. Will gowo Will. Ya kamu yang ke sana. Oh. Seboto Moro. Gini Pak. Situ sudah dekat Bromo. Nah, kamu biar tahu, ya.
Kalau Tuban tuh nggak ada pegunungan, Anas. Ada Pak, tapi mati. Bukan pegunungan ini. Nih, sana. 2 jam dari sini. Gimana? Capek ya Pak 2 jam? Ya kalau jalan kaki ya capek. Hah? Naik sama dia barengan. Gak mau Pak, dia udah punya Pak. Laki-laki itu suka embo. Emang Masih mau nambah. gak mau jadi imbuhan Oh, Pak. nggak mau jadi buan ya? Maunya jadi awalan. Iya. Dan akhiran. Yamin. Amin. Wildan dari Poncokusumo. Ini biasanya lulusan Al-Ittihad. Alumni mana Mas Wildan? Oh, Mantroko Mas ini. Dekat sini sekolahnya. Iya Pak. Biar kamu tertarik. Gak mau. Oh, nggak mau ya? Dia udah punya Pak. Nggak apa-apa. Gak mau jadi imbo-imbo. Ali Rahman Hakim. Nah, Mas Ali ini. Coba Ali gimana? Dia om saya Pak. Oh, om saya. Heeh. Ali dari mana Ali? Hah? Bekasi. Berarti sama ini. Sama 99 tadi siapa? Oh, pakai saji ya. Sabila ya. Dekat sama rumahnya Sabila ini. Loh, nggak tahu Sabila? Nggak tahu rumahnya. Oh, nggak tahu rumahnya. Sherlock itu. Sherlock. Sabila tadi dari mana? Bekasi mana? Tambun ya. Kalau si ini Ali. Atakwa. Atakwa di sini itu ada teman saya yang agak nggak teli ya, namanya Radit. Anak semester tua banget. Karena gak kenal Radit. MPI Pak. Bukan anak matematika, tapi DO mungkin. Iya. Ya salah satu dia apa? Anaknya Kiai. Kiai di Atakwa itu. Hah? Sing keras wae ngomore. Hitam, enggak juga. Teman satu UKM saya di UKM saya sana. Ali dari Bekasi, Irfan Hadir, Pak. dari mana? Probolinggo. Probolinggo Beun. Pak. Probolinggo Beun, Pak. Iya. Probolinggo mana? Wonase, Pak. Wono AC. Waduh, Wono AC. Wono AC itu dari mana? Nggak terdeteksi Pak. Sudah ada Indomaret? Masih Masih mau Nggak ada itu Pak. hidup? Ya kan kasihan gitu ya. Story aja. Selama ini dia kan barter gitu, kalau beli kan barter gitu. Ini duta kecamatan dia ini. Perjuangan besar ini dia kesini. Biasanya dia jadi agen di sana Pak. Agen apa? Agen. Agen putra. Nah, perjuangan yang harus menghargai. Subhanallah. Cara Probolinggo Senori juga nggak terlalu jauh. Dia om saya juga Pak. Om kamu baik sekali di sini. Ulia Tiara Cantika. Ulia mana Ulia? Yang mana orangnya? Oh itu orangnya. Dari mana Ulia? Purwakarta. Wah, tahu Purwakarta? Kang Dedi. Oh, tahu. Siapa Kang Dedi? Itu yang di YouTube itu kan? Iya, ini bupatinya Kang Dedi. Nanti kalau kepingin ketemu Kang Dedi bareng sama si Ulia Tiara dan minta sate apa Marangi? Nah, sate Marangi. Bukan sate. Oh, sate. Iya. Biar kamu tahu. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Ke Purwakarta. Wah ini Indonesia banget ini, ada dari Siak, ada dari Jombang, ya. Ada Bangkalan. Timika aja ada. Timika juga ada. Ada. Ini Timika yang ngacung ini ya. Kuliah dari Purwakarta. Catur Anggi Arfiantiani dari mana? Arvin Tiani dari mana? Oh ini LA. Lamongan asli. Tetangga saya. Ya, atau Bangladesh, bangsa Lamongan Deso. Atau Lampung, Lamongan kampung. Lamongan mana? Sunan Derajat, Paciran. Paciran sana apa masih masuk ke dalam? Derajat. Kalau wisata ke Sunan Derajat hubungi Catur ya. Acemat Aminullah. Gimana bacanya? Ahmad, Pak. Oh Ahmad ya. Apa ngece? Acemat. Panggilannya Hamdi, Pak.
Panggilannya Hamdi, Hamdie. Hamdi dari mana Hamdi? Dari Malang, Pak. Malang mana? Bulawang. Bulawang mana? Rajinan atau Bulawang? Bulawang. Bulawang mana? Kerabat Cenggreng apa? Pasar, Pak. Pasar? Yang punya pasar, Pak. Yang punya pasar itu. Dari pertigaan, anu tuh pertigaan mana itu? Yang ada masjidnya itu? Ya, ke timur, Pak. Oh, ke timur. Alumni? Pasar. Sama satu Bulawang itu tidak sebenarnya ya. Acemat Aminua Hamdi, Bulawang. Nabila Jovani Putri. Oh, ini Nabila ini dari mana? Nabila. Malang. Malang di. Carlos. Carlos tahu? Carlos. Nah, Singapura. Apa tuh, Pak? Singapura. Salah. So yes. Ros. Singapura dekatnya dia. Apa, Pak? Singosari pinggir Sepur. Oh, Singapura. Singosari pinggiran Sepur. Pinggir Sepur. Pinggir rel Sepur. Kalau saya Arter. Arek. Arek terminal. Oh, arek terminal. Arjosari. Rai bis. Guyu sing los. Guyu sing los. Guyu jempet. Oke. Enak dibuli-bulian aja. Tapi kok mati aku hitungannya bahaya ya aku ya. Enggak, Pak. Enggak dungo-dungo, Pak. Itu bukan tuban saya yang dungo-dungo. Tuban utara itu. Ya senori itu anu ya. Ada senori lah, ada lasem, ada anu ngeri. Kalau kepingin pondok-pondok yang tasawuf ya di daerah dia. Kita sawung kok mulai-mulai. Iya, mulai-mulai langsung anu menyendiri ya. Nabila dari Carlos. Carlos mana? Kita sani. Kita sani tak kedawong Kita sani. perumahan. Waduh, rumahnya ngowe ini. Ya, Pak. Ngowe ini, mari toko Indomaret ayo. Ngowe ini. Pernah ke rumah dia? Pernah. Kok betah? Holiday, Pak. Holiday. Holiday-nya sama cewek. Ya. Keren banget. Murim, Pak. Oh, boleh ya. Tak pikir kalau nggak ada stok gitu kan. Jangan. Mukamat Misbajul Falah. Panggilannya? Mitch. Malah. Falah dari mana Falah? Trenggalek. Falah iki. Anggun. Mas saya itu. Mas, mari Pak, lek Mas. Aduh, bojo kundi. Ayo. Ini Anggun dia itu anak gunung. Koyone munjungan koyone. Iya, munjungan. Bukan, Pak. Mana? Tugu. Tugu ya. Tugu, Kecamatan Tugu. Iya. Gua apa, Pak? Apa dulu kena besa. Makanya anak PE itu makanya saya catat ini kan biar nanti itu kita itu hubungannya sampai selamanya. Iya, Nomor Pak. HP itu saya simpen semua. Iya, Bapak. Iya. Iya. Karena saya ini hubungannya bukan hubungan administrasi nilai. Yang pernah ikut kelas saya siapa? Semuanya, Pak. Oh iya, pernah dapat nilai C dari saya. Pinter gak pinter kan untuk A. Makanya saya tahu statusnya anak-anak itu kan tahu. Oh, ini lagi apa? Status galau. WA gak dibales, Pak. Lu akeh bingung balas ini. Bingung kan akeh kadang-kadang kan butuh kan. Iya, Bapak. Kadang HP saya itu dibawa anak saya untuk YouTuber. Balas yang kuat soalnya. Jadi karena HP itu dibawa anak saya, YouTuber itu kadang-kadang kan lupa kan apa siapa yang datang nggak ngeceki WA itu kan. Jadi bersabar ya. Nanti pakai nomor antrian aja berarti. Nah, tapi pada dasarnya saya itu gampangan loh. Kalau dibalas kalau tahu langsung saya balas. Kalau nggak tahu ya malah bisa apa. Misbahul Fala dari tadi Trenggalek. ya. Syarat Khairunisa dari mana ya Syarat? Di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Untuk Jaksel. Kalau Jaksel itu harus English deh kamu. Iya, mix gitu. Iya. Wah. Sedot aku. Gimana kalau saya kesedot nanti? Kan bahaya nanti. Iya, Nggak Pak. bisa pulang nanti. Ya. Cisara dari Jakarta ya. Lugwa. Naufal Farizul Islam. Naufal, dari mana Naufal?
Bermancing wetan. Asmawe lah. Asmawi. Sumawi. Coba sekali-kali Indonesia tahun 70-an itu Sumawi sana. Saya pernah itu Mas, pengabdian di pucukane Sumawi. Kedung Banteng. Dingin, Pak. Enggak dingin karena itu anak buah saya sampai nangis di sasar malam-malam nggak ada lampu itu. Sampai nangis. Kamu Sumawi mana? Pasar, Pak. Oh masih rame, Wajo Kuncaran paling ya. Wajo Kuncaran masih rame. Saya Kedung Banteng Mas. Tahu Kedung Banteng? Yang biru. Oh, ya pokoknya dekat-dekat situ. Wah, itu nangis sampai kalau malam. Ada listrik. Ya ada tapi di sepanjang perjalanan itu gelap. Berarti begal ya, Pak? Nggak begal. Cuma gelap. Oh, gitu. Aman kalau masih kurang aman hubungi Nova. Dia mas saya, Pak. Ada curiga. Satu kelas mas saya, Pak. Bahaya itu. Temennya nggak ada yang disisain, bahaya. Enggak, Pak. Sumawe. Harning Jamiar. Nah, ini Timika. Timika ya? Asli Timika. Sulawesi Selatan. Nah, tiba-tiba Timika. Iya. Orang Bugis apa? Iya, Bugis Bone. Bugis Bone ya. Pare-pare apa? Pare-pare ke bawah. Masih ke bawah. Ya. Maros. Nggak jauh dari sini, Pak. Nggak jauh. Bapak tahu semua ya? Bapak mau peta ya? Makanya saya itu yang bisa saya wariskan ke kalian tuh cara nulis sebenarnya. Kalau ngajar nggak bisa. Jadi saya itu apa? Ya kayak kemarin kan nggak bisa pertemuan pertama kan. Saya kan ke sana Malaysia. Malaysia. Ketemu Pinipin nggak, Pak? Dan itu nggak semua orang bisa seperti saya. Ya makanya saya ini sebenarnya kalau zaman mahasiswa itu nggak bisa ditiru. Jangan ditiru. Karena saya ini mahasiswa yang lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Jadi berapa tahun, Pak? Saya 5 tahun, 10 semester. Banyak ya, Pak? Banyak. Laki-laki itu seperti Nova, seperti Coirun Nafis tadi. Biasanya laki-laki itu kalau sudah semester akhir, kalau belum punya pekerjaan, dia mau lulus itu malu. Nanti kalau lulus jadi pengangguran. Makanya dia kemudian memperpanjang masa studi biar dapat pekerjaan Lulus. baru lulus. Nah itu kan gagal lulusnya kan. Tapi kalau kembali ke desa terus nggak ngapa-ngapain dulu di kampus aktivis gitu kan ya, banyak temen, terus kembali ke desa setiap hari Minggu buat surat lamaran pekerjaan. Nah itu kan dia mau. Kalau kamu kan habis S1 S3 dia. Istri kan gitu. Kok lama sekali mikirnya? Lagi galau. Enggak, Pak. Tahu galau? Galau. Kak loading. Enggak. Atau telo. Telat loading. Iya, Pak. Saat loading tadi, Pak. Jadi saya sarankan adik-adik ini kalau kamu bukan anak dari seorang dosen, bukan atau nggak pinter, nggak bodoh, nanggung ya kan, ya belajar nulis dan belajar public speaking. Saya dari dulu status saya di Instagram itu nggak pernah berubah. Yang saya upload apa? Terus nulis, riset. Kamu postingannya berapa? Saya sembunyikan, Pak. Nanti takut nggak laku. Enggak gitu, Pak. Enggak suka, Pak. Harus membranding diri ya. Kamu itu kan jurusan paling nanggung. Iya, Pak. Ngomong bahasa Arab kalah dengan PBA, ngomong pendidikan kalah dengan anak PAI, PGMI, ya kan? Makanya harus bisa mencari peluang. Nah, peluang yang sangat besar itu di dunia literasi digital. Saya meskipun dulu medpen dapat C, tapi saya senang. Konsisten aja di sana. Konsisten. Jadi tidak semua mata kuliah itu pada akhirnya akan kamu sukai semua. Mesti ada salah satu yang harus kamu pegang. Harus kamu fokus satu. Sehingga kemudian nanti orang tahu kepakaranmu dalam bidang apa. Jadi mulai sekarang harus bisa mendefinisikan siapa dirimu dan peran apa yang kamu mainkan di dalam semester ini. Nantilah kita bahas. Harneng tadi dari mana? Timika ya? Ya, Pak. Sekarang orang tua tinggal di Timika. Iya. Dari Jayapura berapa jam naik pesawat? 1 jam 45 menit. Masih lama ya, 1 jam 45 menit. Iya, Pak. Ikut Papua apa Gunungan apa Enggak, Pak. masih anu ya? Enggak, maksudnya kan ada provinsi baru sekarang ini.
masih Papuanya, itu Jayapura ya. Di Mimika, Papua sekarang ada 5 provinsi ya, nggak salah ya. Nambah tuh. Nambah provinsi. Perkembangan terbaru biar nggak kudet, tahu kudet. Kurang Update. informasi. Kalau kamu jangan sekali-kali jadi wanita yang lugu. Tahu lugu? Lulus. Hah? Lucu goblok. Ya Allah. Makanya harus sering mengupdate informasi. Biar nggak gampang dipermainkan sama Joyrun Nafis, nggak gampang dipermainkan sama Noval. Mas saya itu Pak. Nah iya, pokoknya jadi perempuan itu para cewek-cewek ini ya harus tidak boleh jadi wanita lugu ya. Tahu lugu? Lucu goblok. Harus sepintar Aisyah, setegar Khadijah. Wah, ini motivator biasanya ngomong-ngomong ini. Kalau nggak pembicara susah ya. Makanya public speaking sebenarnya sama ini diajari public speaking. Ini mata kuliah Pak, mengajarkan ya. Nah, mengajar itu sebenarnya public speaking. Cuma karena di Fakultas Pendidikan harus ada pengajaran. Tapi sebenarnya mengajarnya bukan seperti PAI atau PGMI. Ini kemampuan menjadi valuable person. Tahu valuable person? Menjadi orang yang bernilai. Menjadi orang yang punya daya magnet. Orang yang punya daya magnet itu setiap kesamaan ngomong itu influence the people, mempengaruhi orang. Nah, sampean entah dari cara ngomongnya, entah dari cara wawasannya, akan saya warisi seperti itu. Step by step kita akan latih. Ya. Faroh Dina Fathia, Faroh mana Pak? Nama saya? Sakit, Mbak. Ada Wiyar Seju Pasarela. Waduh, ini kayaknya dari Argentina ya. Daniel Pasarela. Kamu nggak tahu Daniel Pasarela itu apa? Nggak tahu Pak. Pelatih sepak bola dulu. Nggak suka sepak bola. Sukanya ditraktir. Masa nggak suka ditraktir? Gratisan. Nah iya. Dari mana si Ada Wiyar? Dari Bekasi Pak. Bekasi juga. Bekasi mana? Bekasi Barat. Bekasi Barat ya. Jauh banget. Ini kalau biasanya pulang pakai Sinar Jaya. Kok Bapak tahu? Hah? Ya, tahu lah. Saya itu penggemar Sumber. Tahu Sumber? Penggemar bis saya. Nah, penggemar bis Sumber. Saya tahunya bis Bakung. Oh, Pak Kong ini. Iya Pak. Arah Jogja. Bakung. Pretel. Pak Kong itu ya Tulungagung, Galek rumahnya siapa tadi? Hah? Novel tadi ya. Nah, itu begini. Galek, Pandar, Setu. Kalau Probolinggo ini tidak ada AC, AC-nya jendela itu angin jendela itu. Si siapa namanya? Irfan. Irfan. Kok apa? Hah? Kok cowok-cowok apa lebih Kan dari? teman semua udah 2 tahun Pak. Bagus. Moh Rizky Sahrul Fadil. Moh. Mau Mana? Oh ini Moh. mau Dari mana Moh? Surabaya mana? Surabaya Utara. Lakar Santri. Mana? Kenjeran ya? Kenjeran. kotor dulu Pak. Sekarang bagus Kenjeran Ya Pak. sekarang bagus. Wah, keterlaluan nggak pernah heling-heling kamu itu. SBY. Syahrial Ahmad Alif Hamdi DSP DKK. Ini panjang banget namanya. Dari mana Syahrial? Batu mana? Batu Sisir. Batu Sisir itu berarti jalan gunung-gunung. Gunung apa? Gunung Panderman, dekat mall. Mau Panderman. Mall Panderman, Mall Batu. Mau Batu. Lalu Muhammad Zaki Taufikul Hidayat dari mana? Dari Sidoarjo, Sidoarjo mana? Nganjuk, Hah? Tanjung Anom Nganjuk, Sidoarjo? Sidoarjo Tanjung Anom Nganjuk. Tahu Tanjung Anom Nganjuk. Jadi dia itu dari Ahu. Aku. Jadi kota saya buangin. Jadi Avatar itu lahirnya di Nganjuk itu. Billy Eilish. Billy Eilish. Oh iya Pak, Billy Eilish dulu pernah ngetik Nganjuk. Iya Pak. Siapa sih? Billy Eilish penyanyi Pak, penyanyi Amerika terkenal. Saya lebih suka koplo daripada Inggris ini Pak. Inggris ya. Iya. Tanjung Anom itu
Saya sih biasanya lewat itu, lewat Warijaya. Alumni SMA Tanjungan. SMA N1 Nganjuk, Cangkringan. Ya pokok kan nanti pokok iya. Iya, Pak. Biar puas gitu kan. Ya. Lanjut Muhammad Sola Natif Cilmai. Cilmi. Oh ini, oh nggak sepanjang namanya ya? Warare. Iya pikirannya nggak panjang. Panggilannya Cilmai. Cil. 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 Nadif. Nadif dari mana aslinya? Jombang. Nah, Jombang ya, Jombang tidak berkembang ya. Jombang. Dia ya, dibina ya. Dikembangin jodoh dulu. Jombang mana? Peloso ya, Mas Beki. Tahu Mas Beki? Tahu Pak yang viral? Viral. Punya viral. 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 Saya sangat dekat sekali dengan Jombang ini karena istri saya kerja di Jombang. Jombang mana Pak? Jombang kota lah. Saya dulu juga dekat di Jombang. Siapa yang tanya? Kamu ya? Apa Pak tahu bercanda? Apa saya? Nanti kalau saya ini mungkin jarak kalian kuliah setiap hari itu masih jauhan saya. Saya ini setiap hari kan PP Malang Mojokerto. Nah, sedangkan istri saya PP Jombang Mojokerto setiap hari. Artinya Malang kalau saya ini. Makanya tahu banget Jombang itu kadang-kadang nganter istri. Kalau pagi itu sering sering kejar-kejaran dengan 7266 W7266 Sugeng 7266 di Starjack. Namanya apal lah, kok bendino namanya apal bis-bis itu ya karena itu. Si Nadif dari Jombang ya, Kampuh Ramadhani Ahmad ya Habibi. Ramadhani dari mana? Pasuruan mana? Rejoso. Wah, panas Samsung. Nurul Nabela dari mana? TA ya? TA mana? Munut? Ngantru. Harapan Jaya apa? Bangkok? Harapan Jaya. Arjai. Salat satu Aflaca. Gimana panggilnya ini? Salah satu Aflaca. Apa HP ini loh? Emang namanya tuh mengundang. Yang mana sih orangnya? Oh itu. Dari mana? Ukti itu Pak. Malang mana? Sumpil. Wah itu dong aku. Kang Piro dok? Kelas tunggal itu berarti SD. Ya. SD itu masuk. Belum. Flyover? Ya, sudah. Habis flyover? Ya. Indomaret apa? Oh Indomaret apa mas itu? Ada tukang parkirnya. Padahal bebas parkir. Ada tukang parkir. Oh iya. Ya dulu alumni mana? Salah aku alumni mana? Ukti itu Pak. Ayo, ya insya Allah. Jadi NKRI di pondoknya itu ada NKRI. Iya. Seperti ini. Bahaya kalau saya bully bahaya keren deh. Tembak Pak Sambo nanti. Asap kumbu nanti. Sumpil ya, Sumpil. Muhammad Kausar Ansarullah. Ini Pak. Muhammad Ahmad Haris Rahman Ramdhani. Oh, ini anak buah saya ya. Jadi kemarin itu ngadep saya. Kayaknya kelas ini harus buat konten YouTube ya kalau nggak salah. Setelah Bekasi saya kan ini aneh perwalian saya. Ini dia ini sama si Ansor yang dari Kuningan itu. Ansor itu Tangerang. oh Tangerang, kau mondoknya di Kuningan. Si Mobile Legend. Ada yang Mobile Legend di sini? Semuanya rata. Enggak ada Pak. Siapa? Kamu Mobile Legend? Apalagi itu loh Pak Gus Irfan itu loh Pak. Ini tahu saya, ini tahu.
Usernya apa? Hah? Berapa meg? Berapa meg? Hari ini 2.000 cuma ganti akun aja. Nah, ya berapa biasanya? Hanya sekarang seri Berapa meg? Hah? Ya masih bocil lah ya. Kalau saya sudah 5.000 lebih. Mantan top lokal. Biasanya main sama Mas Antoni Sapem itu sama Pak Fakih Sapem juga. ID-nya Pak minta ini Pak. Karena sekarang sudah uninstall, sudah 5 giga kan cukup. Pakai istri saya sekarang ini kalau main pakai istri saya. Karena istri saya kan Angela Mania ya. Jadi ketika ada skin baru langsung ke Indomaret. Oh, bukan kok Angela. Nggak bisa main selain Angela. Jadi saya ini kalau dulu pas LDR, tahu LDR? Ya, lagi sisa rekening itu. Dulu saya itu PP pulangnya seminggu sekali. Tapi karena pandemi ini akhirnya pulang setiap hari kan. Kalau dulu pulang seminggu sekali ya cara berkomunikasinya lewat apa? Lewat Mobile Legends itu. Mabar itu. Mabar sama anak saya juga. Jadi keluarga Mobile Legends. Pagi, siang, sore, malam wah. Sekarang tobat. Sudah nggak cukup memorinya di HP. Hasna Salsabila Idhar. Dari mana? Bali mana? Blitar. Balitar. Oh. Balitar mana? Ngelego. Yoye yoye. Balitar. Siti Robiatul Adawiyah. Dari mana? Tasik. Bekasi. Bekasi mania banyak sekali. Persekapsi. Masih ada Persekapsi. Lu nggak ada? Persipasi itu. Sekarang jadi Bekasi United. Bekasi United. Senori United ada, Senori United. Kasihan. Fadilatul Muawanah. Dari mana? Sumenep Sapeken apa Kangean, Masa Lembo? Pluto, perbatasan. Ya, perbatasan ya. Untung masih Kepulauan Madura ya. Kalau Sapeken, Masa Lembo udah pulau sendiri. Muhammad Nasrullah Muhajir. Izin Mbak. Oh, ada orangnya. Izin ya? Iya Pak. Izin kenapa? Nggak tahu Pak, pokoknya izin. Anu pemberitahuannya telat tadi Pak. Soalnya kan dia angkatan 21. Oh ya, angkatan tua ya. Oh, angkatan muda ya. Iya. Ya, baiklah saudara-saudara, mungkin ini ya pertemuan pertama ya, tapi bukan yang terakhir. Jadi saya rasa saya nggak nego-nego ya, ingin mewarisi ilmu public speaking. Ilmu public speaking itu akan banyak sekali prakteknya. Saya harapkan sampean berani tampil show off, tahu show off, powerful gitu kan. Membangun branding diri, self image di depan media sosial terutama, karena ini bagian untuk melatih self confidence sampai tahu self confidence, kepercayaan diri. Harus sering-sering berkomunitas dengan orang-orang pintar. Orang-orang pintar di kampus ini ditemani, didekati. Karena kalau kita berkawan dengan orang pintar itu, kalaupun nggak bisa mewarisi ilmunya, minimal menyerupai gayanya. Itu sama harus didekati. Kok saya atau Pak? Ini semua jomblo. Tapi kamu yang paling menarik gitu kan. Yang paling gampang nanti kan semakin kamu menderita, semakin kamu dibully, itu doamu kan semakin mustajab itu kan. Doa orang terdolimi kan doanya lancar gitu ya, katanya gitu ya. Nah, semakin dibully kan doanya semakin mustajab. Oke Pak, nggak apa-apa nanti. Nah makanya itu, jadi kamu harus bersyukur dibully itu. Ini minggu depan sudah mulai ya baca-baca tentang bagaimana membangun self confidence untuk public speaking. Mungkin nanti minggu depan ya
langsung aja kita videokan gitu kan, mulai dari kamu kan. Hah? Nah iya kan kamu nomor terdepan ini kan, ini bagian nyoteng, kameramen. Kameramen. Nah, nanti kita abadikan di YouTube saya. Nah, nanti kalau apa calon suamimu biar ini loh dulu kisahnya seperti ini. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Tahu beli kucing dalam karung? Nggak terlihat. Nah, kalau orang beli kucing dalam karung tuh dia membeli nggak tahu kualitas barangnya. Tapi kalau sudah di-upload di YouTube, oh ini zaman masihnya kayak gini ya, masih unyu-unyu gitu kan, kayaknya gitu kan, kan kelihatan gitu. Nah, kompetisinya kan itu mengajarnya anak MPI. Ayo. Iya Pak. Jadi ujiannya itu ya membuat akun YouTube dan mengupload konten kreator, baik di Instagram, baik di Facebook, dan terutama di YouTube. Berani? Iya berani. Siapa yang nggak berani? Kenapa nggak berani? Nah makanya diajari. Jadi seperti apa namamu tadi? Riva Pak. Riva itu seperti yang dikatakan Riva tempo hari ya. What I see I forget. Apa yang saya lihat saya lupa. What I hear I little remember. Apa yang saya dengar saya ingat sedikit, hanya 30%. Kenapa kamu itu mata kuliah kamu ya, yang kamu pelajari 4 semester itu lupa, nggak pernah ingat? Karena kamu itu hanya menggunakan short term memory. Coba diulang, short term memory. Memori jangka pendek. Makanya biar ingat selamanya, long term memory bagus itu jangan hanya what I see and I hear. What I do, I can. Apa yang saya kerjakan, saya bisa. Apalagi what I teach, I'm a master. Apa artinya? Pusing. Pusing apa? Mengajar itu. Apa yang saya ajar? What I teach, apa yang saya ajar, saya menguasai. Apa yang saya menular-nulari ke teman yang lain, saya menguasai. Jadi harus bisa menular-nularkannya pada yang lain. Berbagi kecerdasan dengan yang lain. Sudah saatnya sampai itu bukan lagi mengkonsumsi ilmu pengetahuan. Tahu mengkonsumsi ilmu pengetahuan? Hanya baca, nulis, copy paste. Sekarang harus bisa memodifikasi informasi. Tahu memodifikasi informasi? Mengembangkan catatan ini menjadi sebuah tulisan, sebuah video yang mengajak orang untuk berbuat positive thinking, critical thinking. Pada akhirnya nanti kamu semuanya akan jadi guru. Amin. Iya. Diamini Pak. Dan guru itu ada 3 orang guru tingkatan. Ya, the good teacher, the superior teacher, the greatest teacher. Siapa guru yang terbaik? Yang pertama yang baik itu the good teacher. Guru yang bisa memberikan informasi dengan baiknya. Materinya luas ya kan, kaya pengetahuan, kaya wawasan. 5 menit Mas, biar ngantuknya kuat ya, 5 menit lagi sampai ya. Sampai kan ini ya, nanti kesedot 5 menit aja, nggak lama-lama saya nggak lama-lama nggak lama, saya juga capek sama makanya kita percepat. Jadi guru yang terbaik itu ada 3. 1 orang yang bisa memberikan informasi dengan lengkap, tapi guru ini kalah dengan the superior teacher. Guru yang bisa mendemonstrasikan apa yang dia omongkan. Kalau dia mengajarkan kamu nulis, dia juga nulis. Kalau dia menyuruh kebaikan, dia juga melakukan hal itu. Tapi yang lebih baik dari itu semua apa Pak? The greatest teacher. Guru yang bisa menginspirasi orang lain. Nah, saya harapkan dengan semua kemampuan kamu keluarkan semua. Jangan malu-malu, jangan nanggung. Kamu sudah terlanjur bahasa masuk MPI. Mungkin kamu juga merasa salah jurusan. Mungkin kamu juga merasa ngiri dengan jurusan yang lain. Nah, sekarang tunjukkan bahwa meskipun sudah terlanjur bahasa, sudah banyak dikecewakan sama jurusan, sama dosen-dosennya, dengan lingkungan teman yang mungkin kurang produktif dengan kalian, ya, sekarang tunjukkan. Dengan cara apa? Menguasai dunia literasi kita.
Nah, ke depan coba ya, dari ini awal model kita ya. Nanti saya akan juga berbagi tips bagaimana untuk menjadi pembicara, public speaking. Nanti yang pertama contohnya adalah Neng, siapa Neng? Rifa. Rifa. All start is difficult. Bahwa yang pertama selalu sulit, tapi itu akan berkesan. Niatkan ini sebagai cara untuk memaafkan dirimu yang serba terbatas. Kamu nggak perlu terpengaruh dengan teman-teman yang lain yang cari aman, gitu kan? Di temanmu yang 40 ini, ya 40 ini banyaknya mental blocking. Tahu mental blocking? Disugesti tapi dia menyangkal gitu kan. Misalnya begini, ayo kamu bisa maju. Ya Pak, Bapak sih bisa maju, tapi saya ini kan nggak bisa seperti Bapak. Ayo nulis, Bapak bisa, kalau saya kan, wah, saya kan tapi lah. Nah, yang kedua, seringkali ketika kamu diberi hal-hal baru, ya, kamu ada ketakutan terlebih dahulu, visualisasi ketakutan kegagalan terlebih dahulu. Nah, seperti tadi ini public speaking kan gitu kan. Kamu tahu bahwa public speaking itu penting ya kan. Tapi nanti kalau di depan kamera, waduh nanti saya begini, nanti begini, ya begini. Nah, status paling enak itu status mahasiswa. Kenapa? Karena kalau salah dimaklumi. Misalnya kamu dagang reseller gitu kan. Oh, salah lebih, masih belajar, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah jadi orang, sasana kok gitu, nah ini susah. Makanya manfaatkan kesempatan ini mencoba untuk aktualisasi diri. Kalau nggak seperti itu, kapan lagi? Jangan khawatir, nggak ada tugas dari saya. Yang terpenting adalah kamu tunjukkan bagaimana kamu punya kemampuan public speaking. Syukur-syukur kamu sudah mulai untuk mendorong diri kamu sendiri untuk mengeluarkan kemampuan public speaking. Tanpa harus saya suruh. Jadi berangkat dari kesadaran kalian sendiri. Jadi guru terbaik ya sebenarnya diri kalian sendiri. Saya juga banyak kesalahan sama. Saya juga bukan yang terbaik dari orang yang mengajar dari kalian. Tapi kita maju bersama. Tujuannya apa sih? Tujuannya seperti katanya Ning Dewi ini, ya. Al-madda muhimun walakin atarik ahamna madda walakin ruhul mutaris ahamna dawat. Menyampaikan informasi membuat orang belajar itu penting, tapi atau ya bener bahasa Arabnya, bahwa cara mengajarnya jauh lebih baik, learn how to learn. Tapi lebih baik lagi bahwa ruhul mutaris, jiwa kita memiliki jiwa untuk memelihara ilmu, dengan berbagi ilmu, dengan sharing ilmu jauh lebih baik. Jadi niatkan nanti meskipun kamu jadi IRT, tahu IRT? Ibu rumah Ibu rumah tangga. Nanti kamu masuk MPI pilihan berapa? kedua. Ada yang ketiga kan? Iya. Pak, saya terpaksa daripada nggak kuliah Pak. Mungkin kamu tertarik masuk MPI karena nanti akan jadi seorang begini, wow begitu ya. Dan kenyataannya kamu kan kecewa gitu kan kayaknya. Udah bayar mahal gitu kan. Nasihat, dari rumah sudah, dosa kan? Sudah. Kamu akan memaki keadaan pun nggak akan ada hasilnya kan? Sekarang kapital sosial dalam diri kamu, modal sosial yang kamu miliki, seperti yang saya lakukan dulu. Saya dulu juga merasa begitu, salah jurusan. Saya dulu alumni PAI, tahu PAI? Pendidikan apa? Ya, pengikut ajaran iblis. Astagfirullah. SPD, tahu SPD? Sarjana penuh derita. Ini dulu sebenarnya dia mau masuk UGM. Ini Pak. Ya, Universitas. Kolej Morotua. Banget Bapak. Kan biasanya ada gambaran ngomong kan. Nah, saya dulu menyadari bahwa saya dulu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa kitab kuning dan sebagainya. Di tengah jalan ini banting setir kan,
belajar riset aja, siapa tahu nanti akan ada kehidupan yang lebih baik. Ketika kamu sudah semester 5, nanti semester 7 itu semester paling galau. Kenapa? Mikir judul, ya kan? Mikir jodoh, terus mikir cari uang sendiri. Ini beban pikiran yang paling berat. Gak usah nangis. Meluk dia aja, jangan meluk kursi ini, nggak ada anunya ya. Jadi sekarang harus mulai dicicil beban pikiran itu. Jadi, harus mengetahui apa yang paling dekat dengan dirimu, keilmuan apa yang paling dekat dengan dirimu. Syaratnya apa? Harus kerasa dengan ilmu yang dipelajari. Enak gak enak dilakoni. Suatu saat orang itu akan diperjalankan, diisokkan. Sama seperti saya. Saya dulu, orang tua saya juga pesimis dengan masa depan saya. Ya, saya ini anak SMA. Anak SMA kalau masuk PAI itu dianggap kembali ke jalan yang benar, gitu kan? Terus tobat. Backgroundnya bukan orang. Iya, saya mondo aja hanya setahun di MSAA. Oh, untuk berapa tahun? 3. Saya 1 tahun di MSAA. Tahu MSAA? Malah Sunan Ampel Al-Ali. Oh, lama. Itu baru tahu mondok saya. Gini tahu mondok. Nah, mondoknya bukan seperti sekarang, dulu bebas gitu. Jadi kamu fokus pada satu titik. Karena satu saat orang itu akan ada namanya titik balik kehidupan, turning point. Saya dulu loper koran, sebelum jadi dosen itu loper koran. Tapi loper koran, tapi senang diskusi dengan mahasiswa, sampai orang lampau nang kampus bawa umur. Kan diskusi itu nggak menghasilkan uang. Tapi adik-adik saya bantu skripsi, saya bantu makalah. Nah, titik balik kehidupan saya tahun 2016. Saya yang dulunya loper koran, yang ngepaki koran, lalu kalau pagi itu ngejar bis, ngejar koran ke kernetnya, nanti dikirim di ini. Tahun 2016 itu titik balik kehidupan saya dan istri saya. Jadi saya dulu malah karyawan pabrik sepatu, tapi suka film Korea. Jadi saya setiap kali ke kampus itu bawa hadis, gitu kan. Ngopi film ke cewek-cewek tadi, ngopi film Doctor Stranger, ya kan. Jadi senang dia, film Korea itu senang. Dia fokus sampai 3 malam itu sampai monitor meledak. Tapi dampak positifnya apa? Bisa membedakan bahasa Korea dengan Taiwan dan Jepang. Fokus 2016. Tiba-tiba ya, saya diangkat jadi dosen tetap di sini, istri saya jadi PNS di Jombang, penerjemah. Nanti fokus gitu kan. Nah kita nggak akan tahu masa depan orang. Apa yang dia telateni, dia tekuni itu bisa jadi. Kalau saya dulu jadi dosen juga nggak pernah mata kuliah bahasa Arab itu C kan, nggak pernah ngajar bahasa Arab. Yang saya ajar apa mata kuliah? Kalau nggak jurnalistik, KTI, kalau KTI management. Pokoknya yang terkait dengan akhirnya kelebihan itu menutupi kekurangan kamu. Nah, pokoknya kamu dari awal sudah membranding diri kamu ahli apa. Putuskan mulai dari sekarang. MPI itu terlalu luas ya. Kamu akan jadi ahli apa? Ahli media, ahli manajemen, ahli kepemimpinan atau ahli apa? Nah, mulai sekarang ini harus begitu. Nabi itu mengajarkan 3 hal ya. Biar bisa survive di dunia ini mengajarkan 3 hal. Yang pertama apa? Memanah. Memanah mananya apa? Harus fokus pada satu titik kan? Karena kemampuan terbatas harus fokus pada satu titik. Yang kedua apa? Harus bisa berenang. Kalau nggak bergerak tenggelam. Nah, makanya harus umek, ya. Harus mengembara. Jangan hanya pada satu titik. Kos, sardo, kuliah. Kos, sardo, kuliah. Tahu sardo? Sardo. Kantin, paling kantin ya. Sardo. Kos. Ini banyak kos, perpustakaan, sardo, kantin. Lalu aja kan rutenya tambah sedikit. Nah, terus harus punya komitmen satu kelas ini masuk UIN bareng-bareng, lulus juga bareng-bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal. Harus kompak satu kelas ke perpustakaan bareng-bareng, nyatet buku bareng-bareng, ngetik bareng-bareng. Membuat bank data informasi, bank data buku. Kompak itu. Ya. Yang ketiga harus berkuda, harus bisa manajemen organisasi, ya, harus ikut organisasi.
Nih, itu kemarin ikut IJNO ya? Apa Pak? Ikatan Jomblo Nusantara. Iya Pak, ikut saya Pak, member tetap. Harus ikut AL, Apa itu Pak? Angga Lovers. Ini enggak lapar. Paling nggak AFC ya, Angga Fans Club. Ikutlah organisasi, jangan seperti orang yang katak dalam tempuru. Ikut organisasi apa? UKM. Enggak ikut UKM. Kenapa nggak ikut UKM? KPD ketemu cowok. Bukan Pak. Fokus ke satu dulu aja. Loh, kalau kamu nggak ikut organisasi, nanti ketika kerja nggak punya relasi, nggak punya koneksi, itu susah. Sekarang ini organisasi apapun selalu ada itu. Iya. Ada jaringan politik, jaringan pertemanan dan sebagainya, jaringan keluarga. Nanti itu kamu ya pindah dari jurusan manajemen pendidikan Islam, pindah ke fakultas penderitaan, jurusan kesengsaraan. Jadi harus siap-siap dengan kehidupan yang keras. Makanya butuh banyak jurus. Jurus public speaking, jurus nulis, jurus MPI. Semuanya akan kamu gunakan nanti. Ada skill 1, skill 2 UG ya kan begitu kan. Karena saya pakai semua. Kapan waktunya defend, kapan waktunya attack, kapan waktunya war, itu harus tahu. Disitulah kekuatan MPI itu. MPI itu harus bisa survive dengan segala lingkungan, keras, lembut, sebagainya. Terus bisa ngimbangi karakternya masing-masing orang. Salah satu trik dalam public speaking itu harus tahu teori ABCD. Apa Pak teori ABCD? A-nya itu audien. Harus tahu siapa yang kamu ajak ngomong. Dia harus tahu segmentasi orang. Kalau ngomong sama orang Fir'aun, tahu orang Fir'aun itu siapa? Dosen. Dosen itu kan tidak pernah bersalah. Bapak. Iya, seperti saya ini, Fir'aun. Tapi kalau menghadapi orang yang tidak pernah bersalah, kalau bersalah dia poin 1, ya kan? Itu jangan pakai kolan makrufan, kolan layinan, bahasa lemah lembut. Seperti Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Subhanallah. PAI ini betul Mas. Urusan PAI ya? Iya Pak. Bahasa lemah lembut, menghadapi orang tua, menghadapi orang-orang yang tidak bisa kita gugat gitu kan. Menghadapi dosen wali. Ya, harus ya. Nah, kalau sama teman, kaulan sadita, bahasa yang jujur. Ojo mentet HP ini pusane ya betul. Ya kan? Kalau orang yang lain kaulan ma'rufah. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Yang B-nya apa? Behavior, perilaku kita. Perilaku kita itu menjadi referensi orang lain. Keluarkan inner beauty kamu. Apa inner beauty? Kecantikan diri dalam. Wah, datang. Harus perilakunya itu harus apa? Atraktif gitu. Iya Pak. Pertama itu ketemu orang harus first impressionnya menarik. Apa first impression? Iya. Kesan Pesan pertama. pertama. Begitu menggeliat, begitu Melihat. menggoda. Wah. Saya dulu kalau jadi kepingin mengalahkan cewek-cewek itu harus punya konsep. Saya pelajari itu misalnya ya. Ini biar saya jadi magnet pembicara itu. Saya pelajari cewek-cewek ini apa gitu. Oh, saya pelajari buku The Art of Flirting. Apa? Seni dalam merayu. Saya pelajari. Bu, Bapak. Bu. Iya, harus punya konsep ngomong dengan cewek itu. Ya. Nggak bisa Mbak, itu ketutup. Ya. Jadi ngomong itu kalau punya konsep menarik. Apalagi cewek-cewek ya. Cewek-cewek itu saya dulu kan dijuluki pangeran kegelapan karena wajah gelap ya. Sehingga sampai STMJ tadi, satu cuma disungguh. Makanya saya belajar bagaimana sih agar saya itu menjadi daya magnet bagi cewek-cewek gitu kan ya. Saya baca buku karangan John Gray, ya kan? Bukunya berjudul Man from Mars, Woman from Venus, ada di perpustakaan saya. Saya pelajari body language-nya perempuan sebagainya. Agar saya tampil meyakinkan di depan orang. Dan kebanyakan cewek-cewek ini masa-masa semester 5, semester 7 ini kan tentang pacaran, cinta gitu kan ya. Saya pelajari itu teori tentang true love.
apa cinta yang sejati. Kan pelajari. Nah, ini biasanya kalau curhat-curhat biar meyakinkan gitu kan. Oh, teori true love itu segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Apa bedanya segitiga cinta sama cinta segitiga? Cinta segitiga orang tiga. Orang tiga. Kalau cinta segitiga cinta? Aku, dia, dan kita. Makanya nanti kalau kamu ditembak sama Noval ya, Mati. Mati dong, Pak. dicek sama teori segitiga cinta ini. Jadi orang jatuh cinta itu harus memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama punya passion, gairah. Jadi cinta yang romantis gitu kan, ada rayuan-rayuan. Tapi kalau hanya rayuan-rayuan saja, itu namanya cinta birahi. Cinta hanya berdasarkan nafsu belaka. Maka butuh yang namanya sisi yang kedua apa? Intimasi. Kamu sakit, dia merasa sakit. Kamu senang, tapi kalau hanya ini saja namanya cinta saudara, garing gitu kan. Maka butuh yang ketiga yang paling penting apa? Komitmen, mencintai kelebihan dan kekurangannya. Nah, makanya nanti kalau Novel nembak kamu, cek Mati dong, Pak, saya gitu. Google Form, suruh ngisi ya. Ini passion kamu berapa gitu kan? Intimasinya berapa? Komitmen berapa? Makanya berbicara itu secara highly akademik biar meyakinkan. Apalagi perempuan itu kalahnya di telinga. Kalau laki-laki kalahnya di mata. Kalau perempuan ini mas disugesti senang bahasa yang apa? Karena dia butuh sosok yang dewasa yang meneduhkan. Seperti si Rifka ini kan kayaknya sering murung gitu ya. Saya lihat sering murung gitu. Enggak, Oh enggak. Enggak salah. Bukan. Dia butuh seorang yang bisa membuat dia itu semakin dewasa. Dan itu penting. Banyak sekali adik-adik ini yang merasa stres dalam belajar. Makanya kemampuan sugesti ini penting. Itulah pentingnya. Salah satu mengapa mata kuliah ini penting. Pertama untuk self healing apa? Jadi kamu bisa mengobati kekecewaan, menumbuhkan asa peduli. Yang kedua apa? Tadi bisa menjadi komunikator yang baik. Meskipun kamu bukan penjual obat, tapi kamu bisa menjadi komunikator yang baik. Baik diri kamu sendiri, orang lain dan sebagainya. Ini saya kira kamu punya potensi yang besar untuk itu dan bisa. Tinggal berani atau tidak. Kalau berani selalu akan ada resiko. Resikonya apa? Yang pertama, ditertawain teman-temannya. Yang kedua apa? Dilemahkan mentalnya sama teman-temannya. Siap Pak ya? Siap, Pak. Oke. Audiensi pertama Reni. Gini ini 3-nya ke kamu. Bukan 3 kan? Ya kan ya? Orang kalau nunjuk orang lain itu gampang. Tapi who am I? Siapa Yes. saya? Oke. Nah, gitu. Kamu ini cenderung menutupi kemampuanmu itu. Saya tahu kemampuan kamu itu ya. Kalau nggak percaya, Jangan saya, Pak. coba. Saya dulu ya. Dulu itu punya kemampuan grafologi. Apa itu? Grafologi itu membaca tanda tangan karakter seorang dari tanda tangan. Bener, Pak. Coba. Saya Pak. Jangan disepak, sakit nanti saya. Saya. Oh, salah. Jangan. Tapi sudah lupa ya, kan? Loh kan? Kelihatan dari karakternya. Kenapa, Pak? Udah. Udah, Pak, ini. Nah, ya. Ini salah satu intermezzo ya. Tahu intermezzo ya? Ini kenapa saya percaya Rifka ini sebagai seorang leader, ya kan? Karakter utama tanda tangan ini ilmu ya, belum tentu benar. Kalau orang punya bulatan di depan ini kan ingin menonjolkan diri. Loh, ada orang kan nggak menonjolkan. Semakin ruwet tanda tangan, semakin ruwet cara berpikirnya.
Semakin panjang, semakin lama dia memutuskan sebuah keputusan. Tapi yang saya kagum dari ada garis lurus itu ya. Nah, garis lurus ini berarti dia masih butuh sandaran. Ini sandar Pak udah. Ya, seperti itu Pak. Kayaknya kamu sudah punya keinginan untuk menjadi terdepan kok. Dari ini sudah disimpulkan di depan ini. Ini slide-nya ini. Saya memfasilitasi kamu. Iya Pak. Cuma kamu malu-malu aja. Mau mengatakan iya itu malu di depan teman. Malu. Nggak tahu benar apa salah, tapi ini bahasa kejujuran itu bahasa tanda tangan karena dibuat spontanitas. Nggak bisa berbohong kalau yang ini. Ya. Gimana Anggra ini? Ya. Step by step ya. Yang kepingin di zona aman ya silakan. Tahu zona aman, comfort zone. Orang zona aman itu ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak pernah salah nggak ngapa-ngapain. Dia hanya si wait and see gitu kan, hanya wait and see aja kan. Hanya menunggu dan dia hanya jadi figuran di kelas ini. Yang tidak ada apa-apa, nggak ada masalah. Karena dia tidak ingin mungkin dia merasa ada aib atau apa itu nggak ada masalah. Tapi saya harapkan si Viva ini akan jadi pendobrak ya, jadi inisiator bagi yang lain untuk berani tampil menunjukkan kemampuan keterampilan mengajar. Kalau saya keterampilan mengajar itu bukan dari textbook, dari pengalaman empiris. Ketika nanti sampai menunjukkan kemampuan mengajarnya, saya akan berikan masukan-masukan dari pengalaman saya maupun pengalaman dari guru-guru saya ketika tampil di forum baik itu nasional maupun internasional seperti itu, karena sudah dipanggil mau pengajian. Iya Pak. Ukti. Kalau nggak ada pertanyaan cukup ya, kita lanjutkan minggu depan insya Allah di sini. Sini Pak. Dari mana? Di gedung B bisa Pak jam 4. Jam 4 bisa ya, gedung B. Di luas ya. Malam nggak sih? Oh iya. Apa? Malam nggak sih? Ada sini jam segini ada jam Pak, tapi berhubung tadi ibunya online. Oh nggak masalah. Yang jam segini hari apa yang kosong? Kurang tahu Pak, soalnya itu Enggak masuk jam. Oh harinya. Ini harinya kan Jumat Pak. Saya masuk semua. Santai dong. saya ikut jadwal kalian aja ya, misalnya. Maksudnya Jumat itu pagi free Pak. Kau nih sore ini. Gimana? Iya BBM naik. Ikut demo tak? Enggak Pak. Foto kiri ini apa? Musik banget demo. Ya nanti dikabari ya. Iya Pak. Kalau saya setiap sore ya bebas saja. Setiap sore Pak. setiap hari. Ya nggak setiap hari, Senin sampai Jumat aja di sini. Dan kondisi ya Pak. Kalau sore, Senin, saya Selasa 4:30. Rabu, Kamis, Jumat yang Senin 5 kosong. Rabu, Kamis, Jumat. Nah. Minggu di rumah kalau mau main ke rumah. Astaga. Nggak apa-apa, dia kan kepingin ke rumah saya. Itu loh Pak. Macam kata Telanggu. Kota Telanggu. Pak. Undang yang masih terus. Masih setengah jam lagi. Telanggu. Romoga. Kayaknya deket Mojokerto gitu. Masih jauh. Kulino lepet dulu. Lagu ya Pak. Telanggu. Iya. Mantanmu di mana tak? Nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di depan, Makasih, Pak. makasih nak. Di depan dikabari ya. Iya siap. Pak. Yang online siapa? Bu N. Nanti dari sini yo. Apa tuh Pak? Ya
Yo. Ibu Eni. Ibunya enggak pernah offline, Pak. Online terus, jadi tak tahu yang mana. Ya, karena Bu ini siapa namanya? Ini online. Eni Wahyu. Eni siapa? Eni siapa? Oh. Ya kok bisa dapat ilmunya kalau namanya aja nggak apa? Iya Pak, ya Allah. Mungkin kamu juga nggak tahu nama saya. Pak Eni Wahyu Pak. Iya, Bu Eni Wahyu. Ini Wahyu siapa? Suryanti. Wahyu Allah. Siapa sih? Eni Wahyu Suryanti. Akuntansi. Enggak apa-apa, kan? silakan keluar kalau mau keluar. Nanti nunggu saya lama, saya masih di sini. Belum ditutup Pak. Apanya? Nanti Sudah sama nanti kaget. ngomong deh. Lah ya. Baik, malah bingung. Eni WS. Udah mau bingung terus. Eni Wahyu Suryanti. Eni Wahyu Suryati. Ya, Bu Eni Wahyu Suryati. Ya mungkin karena kayaknya bukan dosen tetap sini. Ya kan? Kayaknya dosen dua. Sudah? Sudah. Cik.